Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, diskusi kita pagi ini akan dipandu oleh Cahyani Widi Larasati, SIP MDP. Kepada Mbak Widi, kami persilakan. Baik, terima kasih Joyce, Ibu dan Bapak pembicara, serta peserta diskusi yang saya hormati. Sebelum masuk ke sesi diskusi, marilah kita ikuti sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada kepada Bapak Dr. Andes Babang Purwoko MA. Saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah berkenan bergabung dan nantinya memberikan sumbangan pemikiran konstruktif untuk kebaikan masa depan bangsa kita. Terima kasih kepada Ibu Jaleswari Pramodawardhani MA, Deputi 5 Kantor Staf Presiden, yang tidak pernah lelah memikirkan dan berkarya melakukan sesuatu untuk Papua. Terima kasih juga kepada Bapak Amiruddin Al-Rahab, Wakil Ketua Komnas HAM RI, juga kepada saudara-saudara kami, Mas Frans Maniagasi, Jamie Kudai, dan juga Mas Marinus Yang, dosen hubungan internasional UNCEN, yang juga tidak pernah berhenti untuk terus berkontribusi bagi upaya pembangunan Papua yang lebih maju, yang lebih demokratis, yang lebih sejahtera, dan tentu saja lebih damai. Nah, diskusi ini sebenarnya kita mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi destruktif adanya rasisme dan juga diskriminasi ini. Yang kedua, membangun dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap tindakan rasisme dan diskriminasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa pembahasan tentang isu rasisme dan juga diskriminasi adalah sesuatu yang sangat sensitif. Apalagi minggu-minggu terakhir ini kita mengalami suasana yang sebagaimana kita sudah tahu cukup banyak aksi di lapangan maupun di sosial media yang mengangkat jargon-jargon tentang ini. Ya, karena itu harapannya dalam diskusi ini nanti kita tetap bisa berpikir kritis, tetapi juga berkepala dingin dan membahas semua ini dengan ketulusan semata-mata untuk mencari kemanfaatan bersama, memperkuat demokrasi, memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, saya ingin memulai secara singkat dalam sambutan ini secara ringkas tentang apa itu rasisme yang kita pahami. Ya, karena saya menduga bahwa banyak di antara kita, khususnya para aktivis gerakan mahasiswa yang mengangkat isu-isu rasisme tapi tidak memahami sepenuhnya apa itu sebenarnya rasisme dan diskriminasi kecuali sebagai sebuah jargon politik. Ya. Nah, kita sepakati bahwa berdasarkan referensi yang ada, pemahaman tentang ras sebenarnya adalah pemahaman tentang sifat biologis dan konstruksi sosial yang mengkategorikan manusia berdasarkan fenotipe atau tampang luar, asal-usul geografis di mana kita berasal, maupun kondisi jasmani dan kesukuan yang melekat pada diri kita masing-masing. Rasisme diyakini sebagai satu doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada suatu kelompok masyarakat menentukan pencapaian budaya masyarakat dan individu itu. Bahwa suatu ras tertentu merasa lebih superior dibandingkan dengan ras yang lain.
Rasisme juga kita pahami sebagai etnosentrisme atau ketakutan sekelompok orang terhadap kelompok orang yang lain. Penolakan terhadap hubungan antar ras dan stereotip. Ya. Satu hal yang juga selama ini mempengaruhi pola pikir kita, bahwa pengaruh kolonialisme tentang cara pandang ras yang berbeda telah membentuk warisan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Supremasi dan dominasi kulit putih masih berlangsung sampai sekarang, baik karena faktor identitas kelompok maupun karena faktor ras itu sendiri, juga karena faktor sosial ekonomi, industri, dan politik global. Perilaku rasisme telah mendorong tindakan diskriminatif dan kekerasan rasial. Hal ini bisa dialami atau dilakukan oleh siapa saja dari kelompok masyarakat mana saja. Saya ingin menegaskan bahwa rasisme tidak dilakukan secara sepihak oleh satu kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat yang lain. Tetapi rasisme juga bisa sebaliknya, ya, dilakukan oleh kelompok masyarakat lain terhadap kelompok masyarakat tertentu tersebut. Diskusi kita hari ini, apa yang akan kita bahas, kita dengar dari para narasumber yang ahli di bidangnya, akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Karena itu, saya berpesan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, semua peserta yang hadir di forum ini, ya, mari kita berdiskusi dengan penuh kedewasaan dan kematangan, baik dalam berpikir maupun di dalam bertindak. Mari kita bersama membangun harmoni di tengah maraknya isu rasisme dan diskriminasi. Kita membahas hal ini, harus kita tegaskan dari awal, bukan untuk memojokkan salah satu kelompok. Ya, apakah itu kelompok masyarakat? Tidak juga untuk memojokkan pemerintah, tidak juga untuk memojokkan negara. Tetapi kita mencari solusi bersama bagaimana kita harus memperbaikinya. Dalam beberapa minggu terakhir, sedang hangat-hangatnya dibahas isu rasisme dan diskriminasi. Media sosial kita dan juga aksi-aksi mahasiswa banyak mengusung slogan misalnya Papuans Lives Matters, yang merupakan dampak atau gerakan ikutan dari kerusuhan sosial di Amerika Serikat yang mengusung jargon Black Lives Matters. Nah, bagi kita, sesuatu yang muncul setiap tahun, ya, masalah rasisme dan diskriminasi Papua misalnya sebagai salah satu contoh, setiap tahun muncul sebagai masalah politik nasional, benar-benar memerlukan perhatian dan pendekatan khusus untuk menanganinya. Kerusuhan dengan korban, harta, benda, jiwa yang sangat besar karena dipicu tragedi Surabaya dan Makassar tahun lalu telah menggoreskan luka yang sangat dalam, menciderai demokrasi sekaligus rasa kemanusiaan kita. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah secara serius merespon masalah ini, tidak membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Sangat dibutuhkan adanya kesungguhan pemerintah, khususnya melalui kementerian-kementerian terkait, apakah Kementerian Polhukam, Kemendagri, TNI Polri, penegak hukum yang lain, kehakiman, kejaksaan, dan sebagainya. Ya. Bagaimana merespon hal ini, ya, sehingga tidak berkembang menjadi masalah yang semakin buruk. Kita tidak bisa mengingkari bahwa masalah rasisme dan diskriminasi memang masih eksis dan menjadi bagian yang melekat dalam relasi sosial politik keseharian kita. Rasisme dan diskriminasi bisa terjadi antar individu, antar kelompok masyarakat, dan bahkan dalam derajat tertentu terjadi atau muncul dalam beberapa regulasi atau kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Secara struktural, rasisme dan diskriminasi bisa terjadi di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, bidang sosial ekonomi, keamanan, ya. Tetapi itu juga terjadi bisa di pusat, bisa di daerah. Nah, meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan, ya, saya tidak setuju dengan pendapat beberapa
tokoh yang muncul beberapa waktu yang lalu, seolah-olah terjadi rasisme yang sistemik. Dan saya yakin bahwa tidak ada satupun tindakan rasis maupun diskriminatif yang muncul, baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada level regulasi dan kebijakan yang secara sengaja dirancang untuk tujuan itu. Semua itu adalah sesuatu yang tidak disengaja atau mungkin karena ketidaktahuan. Nah, sebaliknya sebagai warga negara, saya ingin mengajak para peserta sekalian, pada Bapak Ibu juga, bagaimana kita harus terus berjuang menegakkan demokrasi yang berkeadilan. Kita semua pasti sepakat untuk memerangi dan menghancurkan segala bentuk perilaku diskriminatif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami di Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada sangat memahami apa yang dirasakan saudara-saudara kita dari Papua misalnya. Ya, saya diskusi intens dengan Mas Frans, dengan Jamie Kude, kemudian Marinus Young dan yang lain-lain. Ya, teman-teman di Papua, banyak juga Pak Darwin Tobing, Pak Untung, ya, untuk menyebut sebagian saja dari banyak jaringan yang ada di tanah Papua. Ya, kita memang ikut sedih, ya, dengan apa yang dialami saudara-saudara kita dari Papua. Di tanah leluhurnya, mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari oknum pejabat maupun aparat, ya, baik pusat maupun daerah. Dan pada saat yang sama, ketika mereka merantau, baik di Jawa maupun wilayah-wilayah lain, adik-adik mahasiswa sering mengalami penolakan ataupun sikap kurang bersahabat dari warga setempat. Meskipun semua ini sebenarnya sifatnya adalah kasuistik, ya, kasus per kasus, tidak menyeluruh dialami oleh semua warga masyarakat Papua atau mahasiswa Papua. Tapi bagaimanapun juga hal itu tetap sesuatu yang sangat menyakitkan. Sangat wajar bila rasa sakit karena perlakuan yang tidak adil itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita dari Papua yang bahkan tidak pernah mengalami secara langsung hal tersebut. Lalu muncul solidaritas sosial sesama warga Papua tentang isu rasisme dan diskriminasi, yang juga membangkitkan solidaritas politik untuk bersama-sama melawan ketidakadilan itu. Inilah yang kita harus lacak akar masalahnya. Saya sengaja menyampaikan sambutan di awal ini dengan agak mendalam, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibu moderator, supaya kita memberikan perspektif yang lebih luas tentang arah dari diskusi kita dan mengapa kita melakukan ini. Sangat penting juga untuk menegaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Betul. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak lain, termasuk CSO, NGO, media massa, dan juga para tokoh masyarakat. Inilah yang harus kita bahas sebaik-baiknya pada pagi sampai dengan siang hari ini. Mari kita lakukan pemetaan pada level mana tindakan rasisme dan diskriminasi itu dilakukan atau terjadi. Pada tingkatan individu atau kelompok masyarakat, misalnya, pendekatan apa yang harus kita lakukan sehingga tidak ada lagi pemikiran apalagi tindakan rasis dan diskriminatif. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan harmoni dan kohesivitas sosial. Ya. Demikian juga ketika terjadi tindakan yang mengarah pada rasisme dan diskriminasi yang lebih terstruktur, pada level regulasi, kebijakan pemerintah, termasuk dalam penegakan hukum, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Jika kita berniat baik untuk memperbaikinya, tentu tidak perlu dilakukan dengan gerakan-gerakan melawan pemerintah maupun negara. Kita justru harus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat negara dan sistem pemerintahan, supaya dengan demikian kita bisa ikut memperbaiki, menghilangkan rasisme dan diskriminasi di setiap level kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan kita. Kita juga memahami bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum berdampak serius terhadap munculnya persepsi tentang rasisme dan diskriminasi. Imbasnya akan ada sinisme terhadap kinerja pemerintah dan keraguan yang menguat bahwa demokrasi telah gagal. Demokrasi telah gagal memfasilitasi kesetaraan dan sebaliknya justru menimbulkan jurang perbedaan.
Disinilah peran pemerintah dan kehadiran negara menjadi sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dari kemungkinan terjadinya tindakan rasis dan diskriminatif. Jika hal ini tidak segera diintervensi, maka situasinya bisa semakin memburuk karena kondisi untuk menyebarluaskan kebencian sekarang semakin terfasilitasi oleh peran media sosial yang semakin masif dan tidak terkontrol lagi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sangat saya hormati, itulah beberapa ringkasan pemikiran awal dari kami. Ya. Di bagian akhir saya ingin menyampaikan bahwa membongkar praktik-praktik rasisme dan diskriminasi harus kita lakukan. Tetapi itu kita lakukan bukan hanya terhadap apa yang ada di luar kita. Marilah kita mulai itu dari diri kita sendiri. Dimanapun posisi kita, di pemerintah pusat atau daerah, lembaga negara yang mengurusi keamanan dan penegakan hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, ataupun di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga swasta, civil society organization, ya, dan semuanya saja, ya, kita harus bersama-sama bertekad bulat mengikis habis segala bentuk pemikiran maupun tindak rasisme dan diskriminasi. Itu yang ingin kami sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang lebih mendalam tentang hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada para narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Harapan kami, semoga dari diskusi pagi sampai dengan siang hari ini nanti akan lahir pemikiran-pemikiran konstruktif yang bermanfaat bagi upaya pembangunan karakter bangsa kita, bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Mari bersama kita lawan rasisme dan diskriminasi. Bersama kita bangun Papua yang lebih maju, mandiri, damai, dan sejahtera. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar terhadap diskusi yang sangat luar biasa pagi hari sampai siang hari nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Amakanie, amolongo, kinaonak. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.